Apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi, jangan berhenti. Nanti kakak mau kelas-kelas, cuma kakak ngajar di kelas harapan baru 4. Tapi kalau misalnya mau ngobrol, panggil aja. Misalnya ketemu di jalan, tarik rambutnya. Halo semua. Ya, nama saya Setia. Panggil aja Kak Mumut. Hari ini saya akan ngajarin terutama buat yang pada cewek-cewek nih yang pada mau ikut putri-putrian atau misalnya juga mau jadi pebisnis. Jadi nanti silakan aja ya tanya-tanya sama saya. Terima kasih. Aku sendiri pengacara lawyer. Untuk lebih jelasnya, apa sih profesi pengacara itu nanti kita ketemu di kelas ya, oke? Mbak Reni atau Ibu Reni, saya adalah seorang dokter. Jadi kalau pada ke rumah sakit tuh pasti pada pakai jas putih, pada untuk tahu ya, ke dokter ya. Ya, nanti kita ketemu lagi di kelas. Bapak denger ya? Ya udah nggak apa-apa ya, kan saya kasih tahu ya. Kan nama kakak Fadli. Di sini siapa yang suka nonton TV? Nah, semuanya suka nonton TV kan? Kakak kerja di TV. Ada yang pernah lihat kapal? Ada yang suka kapal? Nanti nama saya udah sebelum, kebetulan profesi saya arsitek kapal. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kapal. Halo. Halo. Hai. Nama saya Timothy. Nanti kita ketemu, kita ngobrol gimana jadi wartawan. Ada yang mau masuk TV nggak? Masuk aja TV di rumah, kamu aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya gimana jadi presenter desa, oke? Halo, selamat pagi. Apa kabar? Mengejar mimpi. Yes. Oke. Mengejar mimpi. Satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Menantang impian,
kau tak sendiri. Tanpamu tak akan sama, tanpamu semua berbeda. Kisahmu juga kisahku selalu bersama. Pemain sepak bola. Dokter. Jadi dokter. Peneliti. Arsitek. Mau jadi dokter. Aku juga ingin menjadi dokter. Guru. Atlet sepak bola. Tentara. Atlet angkat besi. TNI. Di guru. Hujan di sore. Saya adalah jago main bola. Untuk mengobati orang sakit. Pengen melindungi masyarakat Indonesia Agar orang yang sakit berkurang. untuk mengobati orang sakit. Karena alat sepak bola itu terkenal, itu seru juga dimainkannya. Untuk menggambar rumah, bikin rumah. Karena ingin membanggakan keluarga dan memegang kota Bekasi di pajak Jawa Barat. Mau meneliti sejarah-sejarah Indonesia. Untuk memintarkan semua murid yang ada di sekolah ini. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal. Dengan adanya kelas inspirasi di SD Negeri Harapan Baru 2 khususnya dari Kota Bekasi itu sangat bagus sekali ya. Terutama ya bagi saya juga sebagai guru, biar untuk anak didik itu ada sebagai compare ya, perbandingan bagaimana mungkin anak bisa melihat cara mengajar yang dengan gurunya atau dengan orang lain, dan juga anak bisa memotivasi anak gitu ya. Dengan adanya kelas inspirasi berarti anak itu kan akan menambah wawasan dalam pembelajaran. Kebetulan ini kan bagian dari program pengajaran di sekolah, mengenal berbagai macam bentuk profesi yang selama ini kan anak abstrak saja. Jadi ini loh, profesi ini macam-macam seperti ini. Dan kemudian dengan adanya kegiatan ini saya rasa cukup membantu pihak sekolah karena anak mengenal langsung. Jadi tahu persis penjelasan dari masing-masing yang bersangkutan. Kesan semua, karena sebenarnya kita benar-benar jadi tahu sejauh apa peran serta guru dan sejauh apa pendidikan itu sangat dibutuhkan, dan sejauh apa informasi yang kita berikan kepada generasi penerus kita untuk menggapai cita-cita mereka. Dan yang paling berkesan adalah ketika kita berhadapan dengan murid-murid SD, which is yang waktu dulu pun kita seperti itu, oh ternyata kelakuan kita tuh seperti ini, dan memang sangat menguras energi, menguras kesabaran, tetapi tidak ada yang sia-sia di atas kelas inspirasi yang sudah kita lakukan hari ini. Pastinya kita terus memberikan motivasi kepada adik-adik kita, memberikan dukungan yang penuh kepada SD tercinta ataupun sekolah-sekolah lainnya untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan bangsa. Kesan saya adalah ternyata jadi guru itu nggak gampang. Terus juga yang paling penting adalah bagaimana cara menangani anak-anak, terutama anak-anak SD yang masih fokusnya belum bisa diatur. Paling menyenangkan itu ngajar kelas 2 karena anaknya masih lucu-lucu dan juga masih gampang banget diarahin. Jadi saya kebanyakan main games. Pesan saya untuk kelas inspirasi Indonesia adalah untuk kegiatan seperti ini harus lebih banyak ya diadakan, terutama yang di sekolah-sekolah daerah Jakarta. Semoga bisa menyebar ke semua sekolah. Jadi setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan inspirasi dari para seniornya atau dari para kakak-kakaknya. Kesan-pesannya mengajar di kelas inspirasi itu sangat menyenangkan, sekaligus ya agak kerepotan juga. Saya udah menyiapkan segala media yang digunakan untuk mengajar, tapi pada hari ini, tepatnya hari H, semuanya tidak terpakai. Yang terpakai hanya 2 alat, stetoskop dan palu refleks. Tapi menurut saya jadi lebih menghargai guru-guru yang dari pagi sampai siang berhasil mengajar di kelas-kelas kecil di sini, kelas 1, 2 maupun yang di kelas 5, 6 gitu. Jadi luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya sangat berkesan, menarik bagaimana caranya memberikan semangat motivasi kepada adik-adik supaya lebih semangat belajar untuk mengejar cita-citanya.
Dan saya lihat acara ini memang sangat baik untuk kedepannya. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa ikut berpartisipasi dalam program ini. Saya harap mungkin tahun depan dan seterusnya tetap ada terus program ini, sehingga kedepannya kita bisa memberikan motivasi bagi adik-adik khususnya dari tingkat dasar agar lebih semangat untuk mengejar cita-citanya. Kesannya kali yang paling banyak, kesannya adalah nggak gampang jadi guru, sama sekali nggak gampang. Semakin muda kelasnya semakin sulit menjadi guru di kelas tersebut. Saya jadi ngebayangin sendiri, saya dulu SD apakah sesulit diatur itu? Semoga enggak ya, jadi saya nggak terlalu musikan guru saya. Yang pasti saya terima kasih untuk kelas inspirasi yang sudah juga mengajarkan kepada saya bagaimana berinteraksi dengan anak-anak ini, tentang bagaimana berharganya kita yang memiliki profesi, dan tentang tanggung jawab yang kita emban. Dan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang mungkin tidak kita sadari, bukan bagian dari pekerjaan kita, tapi memang tanggung jawab inilah yang harus kita emban. Bagaimana lagi kita bisa menyalurkan sesuatu yang sudah kita raih kepada generasi yang lebih muda, agar mereka bisa meraih yang lebih baik lagi daripada kita. Untuk rekan-rekan profesional yang lain, saya harapkan bisa bergabung dengan kelas inspirasi, karena ini sangat bermanfaat, sangat bisa memberikan inspirasi ke adik-adik kita, dan buat diri kita pribadi, walaupun cuma sedikit, tapi rasanya cukup sangat bahagia kalau kita bisa berbagi dengan sesama dalam rangka memajukan pendidikan demi Indonesia yang lebih jaya. Kelas inspirasi, top Marco Top. Ini janganlah berganti, janganlah berganti.